Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep listrik dan magnet serta implikasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kelompok kami beranggotakan Nurul Aini NPM 2050653, Fradiska Galuh 2050657, dan saya sendiri Talita Intan 2050671, Sofia Rahmatillah 2050673, Sabila Tiara Fikri 2050677. Baik, saya akan membahas soal magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yang berarti magnes atau magnetis litos, yang berarti batuan magnesia. Magnesia adalah nama sebuah provinsi di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di provinsi inilah pertama kali magnet ditemukan. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Magnet ini didefinisikan sebagai bahan ferromagnetik dengan daerah magnetik terarah, sama sehingga menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Lalu, ada jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet ada dua. Yang pertama, magnet alami. Magnet alami adalah jenis magnet yang sudah mempunyai sifat magnet secara alami, dan adanya sifat magnet ini terbebas dari campur tangan manusia. Seperti batuan yang dapat menarik benda dari besi disebut dengan magnet alam. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh tangan manusia dengan menggunakan bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ada 7. Yang pertama, mampu menarik benda-benda yang mengandung bahan besi, kobalt, dan nikel. Yang kedua, kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Makin dekat jarak kutub magnet terhadap suatu benda, makin kuat tarikan magnet itu. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, kutub utara magnet menunjukkan ke arah selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan magnet menunjukkan ke arah kutub utara magnet bumi. Yang kelima, kompas merupakan alat petunjuk arah. Di dalam terdapat magnet harum yang bergerak bebas. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Yang keenam, kutub-kutub magnet yang sama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub magnet tidak sama akan tarik-menarik. Yang terakhir, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas dan plastik. Teori kemagnetan yang pertama yaitu sebuah magnet selalu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elemental. Yang kedua, pada benda magnetik, baik benda magnetik atau non-magnetik, tersusun magnet elemental secara acak. Namun, yang membedakan penyusunan magnet elemen untuk bahan magnetik lebih mudah menjadi teratur dibanding non-magnetik. Yang ketiga, bahan magnetik yang bukan magnet dapat diubah menjadi magnet. Cara mengubahnya adalah dengan prinsip membuat magnet elemental di dalam benda tersebut menjadi teratur atau salah semua. Yang keempat, bahan magnetik lunak lebih mudah diubah menjadi magnet. Hal ini disebabkan oleh magnet elemental yang lebih mudah disusun untuk dijadikan teratur. Yang kelima, apabila satu buah magnet dipotong, masing-masing potongan magnet tersebut akan tetap menjadi magnet, dan masing-masing juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Teori magnet elemental. Dalam teori ini dikatakan bahwa sifat magnet suatu benda, yaitu besi atau baja, ditimbulkan oleh magnet-magnet kecil dalam benda tersebut yang disebut magnet elemental. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementalnya mempunyai arah yang cenderung sama, dan tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementalnya mempunyai arah acak atau sembarang. Pada besi, magnet-magnet elementalnya menunjuk arah yang sama. Antara magnet elemental tersebut terdapat gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik, akan tetapi di bagian ujung magnet hanya terdapat gaya tolak-menolak. Bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Benda dapat digolongkan berdasarkan sifatnya. Oleh karena itu, sifat kemagnetan benda dapat digolongkan menjadi yang pertama, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik.
Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik yaitu baja, besi, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik dan diamagnetik. Yang pertama, paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya itu ada aluminium, tembaga, platina. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu jarum kompas yang terbuat dari magnet permanen. Yang kedua, pintu kulkas memiliki magnet permanen agar selalu tertutup. Yang selanjutnya, kartu ATM dan kartu kredit memiliki jalur magnet yang berisi informasi. Yang selanjutnya, TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Yang kelima, mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Yang selanjutnya, ada kaset audio kompak mengandung magnet untuk menghasilkan audio. Yang selanjutnya, magnet di lemari es memastikan pintu lemari es kedap udara, dengan itu menghindari pemborosan energi. Yang selanjutnya ada motor listrik dan generator. Motor listrik seperti speaker tergantung pada kombinasi elektromagnet dan magnet permanen. Dan seperti speaker mengganti energi listrik menjadi energi mekanis, generator bertindak mengubah energi mekanis ke energi listrik. Dan yang terakhir, transformer atau trafo. Transformer merupakan perangkat yang mengkonversi energi listrik antara dua perangkat yang terpisah menggunakan listrik melalui konektor magnet. Listrik merupakan suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana sebuah benda akan dikatakan memiliki energi listrik apabila suatu benda itu mempunyai perbedaan jumlah muatan. Sedangkan muatan yang dapat berpindah adalah muatan negatif dari sebuah benda. Berpindahnya muatan negatif ini disebabkan oleh bermacam gaya atau energi. Misalnya, energi gerak, energi panas, dan sebagainya. Perpindahan muatan negatif inilah yang disebut dengan energi listrik, karena suatu benda akan senantiasa mempertahankan keadaan netral atau seimbang antara muatan positif dan muatan negatif, sehingga apabila jumlah muatan positif lebih besar dari muatan negatif, maka benda tersebut mencari muatan negatif untuk mencapai keadaan seimbang. Muatan listrik. Studi tentang kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua bagian, di antaranya yaitu untuk ke satu, listrik statis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan yang diistilahkan dengan charging by friction, atau menjadi bermuatan karena gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lainnya, sehingga kedua materi menjadi bermuatan materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sebaliknya bermuatan negatif. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi, pengecetan mobil, mesin fotokopi. Kedua, listrik dinamis adalah suatu bidang ilmu mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan. Muatan listrik adalah coulomb dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama dengan kuat arus yang masuk, sama dengan kuat arus yang keluar, sedangkan pada rangkaian seri kuat arus tetap sama di setiap ujung-ujung hambatan. Sebaliknya, tegangan berbeda pada hambatan. Pada rangkaian seri tegangan sangat tergantung pada hambatan, tetapi pada rangkaian bercabang tegangan
tidak berpengaruh pada hambatan. Semua itu telah dikemukakan oleh hukum Kirchhoff yang berbunyi, jumlah kuatan arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang listrik yang keluar. Berdasarkan hukum Ohm, dapat disimpulkan cara mengukur tegangan listrik adalah kuat arus dikali hambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding dengan kuat arus. Tegangan memiliki satuan watt itu pi dan kuat arus adalah ampere A, serta hambatan adalah ohm. Hukum Coulomb. Charles Coulomb 1736–1806 menyelidiki gaya-gaya listrik dengan eksperimen yang mirip dengan eksperimen Cavendish dalam kajian gravitasi. Hasil eksperimen itu sekarang dikenal dengan hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa gaya F antara dua benda bermuatan Q1 dan Q2 yang berjarak R adalah berbanding lurus dengan hasil kali besar dua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, yang dapat dituliskan sebagai, untuk keterangannya, F adalah gaya Coulomb, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik benda 1 dan 2, dan R, jarak antara dua muatan listrik. K adalah konstanta pembanding atau konstanta gaya Coulomb. Medan listrik. Medan listrik merupakan salah satu besaran listrik yang memiliki kaitan dengan interaksi Coulomb. Medan listrik merupakan suatu besaran fisis yang memiliki muai pada setiap titik dan ruang. Medan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu medan saklar dan medan vektor. Medan saklar adalah medan untuk besaran saklar yang hanya mempunyai besar yang selalu datar, digambarkan dengan plot isogaris atau garis-garis yang menghubungkan nilai-nilai besaran yang identik. Medan vektor adalah untuk besaran vektor yang mempunyai besar dan arah sehingga penggambarannya tidak selalu mudah. Gaya listrik pada sebuah benda bermuatan dikerahkan oleh medan listrik yang diciptakan oleh benda bermuatan lainnya. Gaya adalah sebuah besaran vektor, sehingga medan listrik juga adalah besaran vektor. Kita mendefinisikan medan listrik adalah E di sebuah titik sebagai gaya listrik F yang dialami oleh sebuah muatan uji di titik tersebut, dibagi dengan muatan uji Q, dengan kata lain bahwa medan listrik sama dengan gaya listrik, persatuan muatan yang dialami oleh sebuah muatan listrik tersebut. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Keterangan E sama dengan medan listrik, F sama dengan gaya, Q sama dengan besar muatan. Konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. 1. Konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Elektron-elektron bebas inilah yang menyebabkan bahan-bahan konduktor mudah menghantarkan muatan listrik. Contoh konduktor misalnya perak, aluminium, tembaga, besi, dan emas. Yang kedua, ada isolator. Isolator adalah suatu bahan yang sukar atau sulit menghantar muatan listrik. Dalam bahan-bahan isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat sehingga pada keadaan normal, elektron-elektron tidak bebas bergerak. Karena elektron-elektron tidak mudah berpindah, maka isolator sukar mengalirkan arus listrik. Akan tetapi, jika isolator diberi tegangan besar, maka elektron dapat berpindah. Jadi, pada tegangan tinggi, isolator dapat berfungsi sebagai konduktor. Contohnya yaitu kaca, gelas, karet, kayu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu bahan yang pada kondisi tertentu bersifat sebagai isolator, dan pada kondisi lain akan bersifat konduktor. Bahan-bahan semikonduktor akan bersifat isolator jika dalam temperatur yang rendah, dan akan bersifat konduktor jika dalam temperatur yang tinggi. Dalam temperatur rendah, seluruh lintasan elektron terisi penuh oleh elektron, dan ketika dalam temperatur yang tinggi akan ada ikatan-ikatan yang pecah, sehingga menyebabkan adanya elektron-elektron bebas. Contohnya germanium, silikon, dan lain-lain. Pemanfaatan energi listrik. 1. Energi listrik menjadi panas. Energi dapat diubah menjadi energi panas atau kalor. Berbagai alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi panas, misalnya pemanas, setrika, kompor listrik, dan solder. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas dilengkapi dengan elemen panas. Listrik yang mengalir melalui elemen panas diubah menjadi energi panas. Elemen pemanas terbuat dari bahan yang mempunyai tahanan tinggi, sehingga listrik yang mengalir melalui bahan tersebut berubah menjadi panas.
Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada umumnya menggunakan motor listrik. Pada motor listrik, arus listrik mengalir melalui kumparan untuk menimbulkan medan magnet, sehingga roda motor berputar. Putaran inilah dimanfaatkan untuk menggerakkan kipas angin, bor listrik, blender, dan mobil-mobilan. Yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi misalnya pada tape recorder, sirine, televisi, serta amplifier. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik atau elektromagnet yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Yang terakhir, ada pemanfaatan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu TL atau neon. Bagian utama lampu pijar yaitu elemen pemanas, gas argon, dan nitrogen. Sedangkan bagian utama lampu neon adalah tabung kaca hampa udara yang diisi dengan uap raksa. Cara menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Misalnya, pada saat kita menghidupkan televisi, sebaiknya kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menontonnya lagi. Dan yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, tidak selalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya yang tinggi, misalnya seperti setrika. Dan yang terakhir, mematikan lampu setiap ruangan setelah pemakaian ataupun sudah tidak digunakan lagi. Implikasi dalam pembelajaran IPA di SD. Ilmu pengetahuan alam ataupun IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematik, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi IPA juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA ini diharapkan menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pengertian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk penemuan dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. PNSP tahun 2006. Kesimpulan, magnet merupakan benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Magnet didefinisikan sebagai bahan feromagnetik dengan daerah magnetik ke arah yang sama sehingga menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Magnet mempunyai bagian yang paling kuat daya tariknya, yaitu bagian kutub magnet. Kutub magnet terdiri dengan kutub utara, Ku, dan kutub selatan, Ks. Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Semua atom memiliki partikel yang disebut elektron terletak pada bagian orbitnya mengelilingi proton. Atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen atau atom air, yaitu hanya mempunyai satu elektron yang mengelilingi satu proton. Medan listrik merupakan salah satu besaran listrik yang memiliki kaitan dengan interaksi Coulomb. Medan listrik yaitu suatu besaran fisik yang memiliki mulai pada setiap titik dan ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak digunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik, yaitu konduktor, isolator, semikonduktor. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat besar. Pemanfaatan listrik tersebut ditandai dengan adanya perubahan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Namun harus diingat bahwa energi listrik itu bukanlah energi yang dapat diperbaharui. Itu berarti ketika menggunakan energi listrik harus efisien dan efektif. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.